penulis hanya yang berkontribusi, dia data lengkap, jadi nanti ada semacam surat keterangan gitu bahwa memang si penulis ini dia bagiannya yang mana gitu. Terus bisa ditambah biografi singkat penulis, terpisah dari file artikel. Terus pendanaan penelitian disebutkan di bagian terima kasih. Jadi kalau kita misalnya memang kita ada funding dari misalnya dari Hibah Dikti ataupun dari kampus gitu ya, kita bisa sebutkan di bagian terima kasih. Nah, di RAF ini juga dijelaskan abstraknya, jadi harus terstruktur abstrak. Di sini isinya harus ada tujuan, desain metodologi, temuannya seperti apa, originalitas teman-teman ya, atau ditambah keterbatasan implikasi praktis, implikasi sosial. Nah, ini teman-teman yang perlu saya bold ya, underline ke teman-teman, kalau mau publish di jurnal terindeks, baik nasional, Sinta 1, 2, ataupun Scopus, memang kita harus punya originalitas. Originalitas kalau teman-teman di S3 kan udah punya novelty ya. Ataupun misalnya bukan pengukuran baru, tapi unik gitu ya. Itu juga bisa jadi originalitas ya. Atau metodenya berbeda misalnya, itu juga bisa teman-teman sumbangkan di abstrak bahwa oh ini loh perbedaan jurnal saya dengan jurnal sebelumnya tuh originalitasnya di sini. Nah itu juga bisa jadi perhatian karena memang jurnal terindeks yang bagus itu memang nyarinya yang kayak gitu teman-teman. Kalau kita artikel judulnya, jurnalnya, isinya sama aja dengan jurnal lain, ya biasanya rejected ya teman-teman. Nah terus kata kunci ya dari abstrak tuh catatan akhir boleh, gambar boleh warna atau black and white, tabel diberi judul. Nah referensi kalau ini, kalau kita kan umumnya pakai APA style ya. Recording in progress. Kalau sudah registrasi, nanti teman-teman akan dapat konfirmasi pengguna ya dari chef editornya. Sama ya, kayak tadi akun jurnal set juga seperti itu. Jadi kita daftar dulu di OJS-nya, ini juga di manuskripnya kita daftar dulu, nanti kita akan dapat konfirmasi email bahwa kita terdaftar sendiri. Ini beda-beda nih ya, jadi namanya jenis juga, apakah jurnalnya misalnya jurnalnya misalnya bagian bahasa Inggris misalnya atau bagian olah data gitu, di situ harus di state. Terus detail, komen, dan review submit ya. Jadi kalau udah submit baru kayak prosesnya seperti tadi teman-teman, kita akan menunggu dulu dari editor apa kita di accept ataupun misalnya revisi mayor, minor ataupun rejected ya. Nah kemudian ya ini saya pernah submit ya di RAF. Jadi kalau kita tadi sudah submit, nanti ada konfirmasi juga bahwa artikel kita yang judulnya apa, kita sudah submit. Jadi menunggu nanti prosesnya. Kemudian teman-teman, ini ada jurnal ketiga, International Reputasi Scopus, ya ini Q3, Humanities and Social Science Letter, ya dari penerbitnya, publishernya Conscientia. Kebetulan saya dan Prof. Eti, Mas Juhal, publish di sini, teman-teman. Jadi sama prosesnya kayak tadi ya. Jadi siapkan manuskrip, tunjuk, nggak ada template, registrasi pengguna, konfirmasi registrasi, login, dan submit manuskrip teman-teman. Prosesnya seperti ini. Jadi kita pertama submit, nanti akan direview oleh editor.
Dicek dulu, terus per reviewer, terus editorial decision, apakah reject atau accepted, ya. Ataupun misalnya, ada minor mayor, kalau misalnya minor mayor kita revisi dulu, terus nanti accepted, dari situ baru nanti kalau ada proses namanya copy editing, ada proofreading ya, English kalau dia ada proofreadingnya nih di jurnal ini teman-teman. Kebetulan saya pribadi yang nggak terlalu pinter bahasa Inggris ya, kadang-kadang ya untungnya mereka ada proofreading di mereka. Nah ini juga ada PC, kalau tadi AF, Emerald ya publishernya mahal ya, publisher bagus, tadi 3.000-an, ini 1.100 plus teman-teman. Kemudian, nah ini prosesnya ya, prosesnya adalah pertama siapkan manuskrip, pertama adalah good English. Good English itu minimal Inggrisnya bisa dibaca, bahasa Inggrisnya bisa dimengerti oleh editor, meskipun nanti sama proofreader direvisi lagi ya nggak apa-apa, tapi paling enggak kita enggak kaku banget gitu ya, bahasa Inggrisnya enggak aneh. Terus belum di jurnal lain, terus di di abstraknya 150 sampai 250 kata. Di situ sama, di abstraknya ada tujuan, temuan, kesimpulan, gambar dan tabel urut di badan utama teks ya. Kemudian ucapan terima kasih di akhir teks, referensi sesuai gaya jurnal, referensi harus saya abjad, setiap referensi diberikan di OI. Nah ini linknya ada teman-teman, saya tulis di bawah, jadi kalau teman-teman nanti file ini teman-teman bisa coba aja di bawah, nanti biar teman-teman bisa mengikuti. Kalau mau publish di sini, kebetulan saya sudah publish dengan IT dan saat ini sedang proses review di jurnal ini juga. Kebetulan dan saya kerjasama dengan Varyono Umar karena beliau juga co-promotor saya waktu disertasi, jadi saya sengaja. Nah ini teman-teman registrasi pengguna. Jadi kalau kita sudah punya manuskrip, kita registrasi pengguna, ya profil segala macam profil kita isi di sini. Kemudian nanti ada konfirmasi pengguna. Ini konfirmasinya nggak by email. Kalau tadi RF dengan jurnal aset kan by email dari si editornya. Kalau ini nggak teman-teman. Jadi kalau kita sudah registrasi, nanti udah otomatis masuk ke jurnalnya teman-teman. Jadi enaknya gitu. Baru kita masuk ke login, masuk, baru kita submit teman-teman. Ini juga sama nih, hampir sama dengan RF. Jadi cara uploadnya beda-beda. Kita start dulu, isi dulu, checklist, terus kita pakai kata pembuka, upload submission, terus macam-macam ya prosesnya di sini. Nanti kita bisa cek keadaan artikel kita udah di posisi apa di jurnal ini. Meskipun kalau kita submit di jurnal ini, nanti saat kita dapat decision dari editor, selain ada di web ini, selain ada di link ini, kita juga dapat email juga sih, jadi nge-link. Ataupun misalnya dari reviewer misalnya di sini ada komunikasi di email juga ada teman-teman. Nah kemudian kalau kita sudah submit, nanti kita akan dapat informasi by email bahwa jurnal kita alhamdulillah nih, waktu itu saya sama Prof. Eti, jurnalnya diterima ya, accepted tahun 2021 waktu itu. Submitnya di Juni ya, publishnya di Agustus. Alhamdulillah lumayan cepat nih jurnal ini, meskipun ya itu cepat. Yang tahun sekarang saya malah agak lumayan lama nih sama jurnalnya. Mungkin reviewernya berbeda karena ya reviewer kita kan nggak bisa nentuin ya teman-teman ya. Dapat reviewer yang mana, mau yang detail, mau yang baik gampang ya laki-lakian sih memang ya. Tapi paling enggak kita sudah tahu prosesnya teman-teman. Nah kalau kita sudah kayak ini saya sudah di approve, sudah accepted ya, udah accepted. Nanti baru ini juga ada sebelum ini publish ada proses komunikasi dengan reviewer, proofreader ya, posisi-posisinya, tulisannya maksudnya apa, seperti itulah. Jadi alhamdulillah sudah proses itu sudah dilalui. Bagi teman-teman sebenarnya saran saya kalau kita dapat email dari editor atau dari reviewer, kita harus aktif reply email teman-teman. Itu juga menurut saya penting.
Jadi kalau misalnya kita dapat email dari editor bahwa oh iya jurnal kita sudah disubmit misalnya, terus mereka akan review, akan proses dicek dulu, kita mungkin bisa reply terima kasih gitu misalnya ya, kasarnya lah. Terus kalau misalnya kita ada dapat komunikasi atau dapat arahan dari reviewer, oh ini harusnya begini-begini misalnya. Nah itu teman-teman, meskipun teman-teman belum melakukan apa yang diminta reviewer, mungkin teman-teman bisa reply itu. Misalnya, oh terima kasih atas arahannya, kami akan coba cek dulu gitu. Jadi jangan komunikasinya pelit teman-teman. Karena kalau komunikasinya pelit, kadang-kadang reviewernya juga mereka pelit juga ke kita gitu. Termasuk provider, kalau di jurnal ini karena ada providernya, mereka nanya tuh misalnya, oh ini maksudnya apa nih, kalimat ini maksudnya apa, kita langsung reply, karena kita yang tulis jurnal, kita pasti tahu kan, maksud kalimat ini tuh begini gitu. Nah seperti itu teman-teman, alhamdulillah, kalau ini Juni, Juli, Agustus terbit 3 bulan, karena saya juga waktu itu ya, saya juga tentu baru pemula ya teman-teman ya, jadi karena saya ya pengen belajar juga, saya cepat gitu reply-nya kepada mereka gitu. Alhamdulillah publish akhirnya di bulan Agustus ya, saya Prof. Eti dengan Mas Juhal ya, Earning Quality dan Audit Quality Analysis of Investor Action. Nah bagi teman-teman yang lagi nyusun disertasi, mungkin bisa mengikuti, kan kalau di disertasi kita biasa variabelnya banyak ya teman-teman ya. Variabelnya kayak saya dulu disertasi itu X independennya ada 2, terus mediasinya 1, dependennya 1, tapi kontrolnya ada 10. Nah, mungkin kita bisa di penelitian selanjutnya kita bisa pakai variabel itu, variabel yang kita sudah tahu gitu ya, ngolahnya seperti apa, indikatornya seperti apa, ataupun misalnya ada keunikan di artikel di variabel itulah arah regresinya berbeda gitu teman-teman. Nah itu mungkin bisa teman-teman lakukan gitu. Apa yang saya lakukan juga seperti itu. Jadi saya dari kemarin judul saya kepatuhan pajak, pengaruh kepatuhan pajak dan kualitas laba terhadap future earning response coefficient dengan kerja keuangan sebagai mediasi, karena di dalamnya ada kontrolnya, ada kualitas laba. Ini saya gunakan lagi teman-teman tuh. Jadi paling nggak kita tahu uniknya. Kalau kita sudah disertasi kan biasa senang tuh ya, banyak variabel, ngukurnya kayak gimana, keunikannya kayak gimana. Paling enggak saat kita nyusun rangka pemikiran, kita sudah ini teman-teman, sudah jago lah, udah paham banget gitu maksudnya. Nah paling nggak di situ teman-teman. Kalaupun kita misalnya cari literatur, kita juga sudah punya gitu ya. Itu mungkin bisa teman-teman gunakan trik seperti itu. Nah, ini jurnal kami ya, introduction. Ini saya awalnya jurnal ini publish, saya submit, bentuknya nggak kayak gini teman-teman. Bentuknya seperti biasa, Word seperti biasa. Yang penting tadi patokannya abstraknya harus berapa, isinya apa ya. Terus introduction isinya kayak gimana, terus ada teori hipotesis saya masukin, terus ada metode, kemudian ada hasil ya, data analysis and result, terus discussion, baru practical implication dan limitation direction. Ini juga penting teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang karena kita sama ya teman-teman saya dan terus sepertinya sama lah, kita sama-sama pemula ya. Mungkin kalau Prof. Eti, Bu Susi, Bu Dr. Susi udah senior, udah banyak. Kalau saya juga pemula ya. Saya aja teman-teman publish di jurnal ya, kerjasama dalam negeri luar negeri. Yang saya lakukan, teman-teman mungkin bisa melakukan juga. Pertama adalah percaya diri ya. Dulu waktu pas saya diminta untuk publish Scopus, saya juga nggak percaya diri. Meskipun jurnal saya banyak di internasional biasa, tapi nggak Scopus. Ya udah Bismillah lah, percaya diri ya. Saya coba kerjasama dengan Trisakti, dengan Prof. Eti, kemudian Prof. Eti pakai variabel yang sama dengan disertasi, ya alhamdulillah. Nah terus yang penting teman-teman, trik yang ini mungkin teman-teman bisa lakukan adalah cek publikasi teman. Ya kadang-kadang gini, saya pribadi ya di Trisakti itu, di alumni Trisakti yang sudah lulus tuh banyak teman-teman yang publikasi terindeks Scopusnya banyak teman-teman nih. Saya cek tuh publikasi teman-teman yang terindeks Scopus ya, termasuk dosen-dosen nih. Prof. Eti, publish di mana nih Scopus? Saya cek Scopus ID-nya, jurnalnya apa aja, terus saya juga
saya buka ID Scopusnya Pak Amri Firmansyah, ya itu senior saya, Pak Hendi, ya Bu Agustin, ya saya cek tuh publikasinya di mana, terus di Scopus indeks berapa gitu ya. Terus dari situ kalau sudah saya tentuin, oh ya udah ini kayaknya nih teman-teman kan kalau di artikel kelihatan kan ya publishnya, submitnya kapan, publishnya kapan, saya bisa perkirakan oh ini bisa nih publish 6 bulan misalnya, publish 4 bulan ya, baru saya akan masuk ke jurnalnya teman-teman. Dari jurnalnya, oh misalnya tadi saya pun dapat jurnal Humanities Science and Letter ini, teman-teman, Social Science Letter ini, saya dapatnya dari Pak Amri, Dr. Amri Firmansyah ya, dari STAN, alumni S3 Trisakti juga, teman-teman. Saya buka, beliau banyak ya, sintanya juga banyak, saya cek, oh jurnalnya ini nih, SSL, saya diskusi dengan beliau gitu ya, oh diskusi jurnalnya gimana sih, cara publishnya, terus saya baca guidance-nya gitu ya, skopnya gimana, personnya kayak gimana, baru saya mulai submit. Memang tadi balik lagi pertamanya harus percaya diri teman-teman. Terus di study, kalau misalnya kita butuh, memang kita merasakan kita punya kekurangan, baik itu dari secara Dr. kita. Deden, ada info dari Prof. Eti, ada Pak Hendar di sini, dicariin Prof di kelas sebelah. Pak Hendar. Oh iya, baik Bu. Ya Pak, mohon Bu ya Pak. Terima kasih Bapak Dr. Deden, silahkan. Ya, makasih Mbak Weji. Teman-teman tadi ya, kalau misalnya kita pertama percaya diri ya, itu pribadi, terus kita juga cek publikasi teman, terus kalau kita mau nentuin jurnalnya apa, kita baca guidance-nya, terus kita baru nih melakukan kerjasama riset dengan profesor, senior, expert, ataupun rekan-rekan dosen, dan mahasiswa juga bisa teman-teman diajakin jadi kerjasama riset. Terus tentu saja kita harus semangat teman-teman ya, coba lagi dan coba lagi ya. Saya pribadi juga teman-teman ya terus mencoba terus ya, karena saya akademisi juga, selain praktisi juga tadi ya, manfaat Scopus itu, manfaat jurnal terindeks itu cukup banyak ya teman-teman, baik untuk kita pribadi maupun institusi kita, di mana tempat kita mengabdi, kalau di kampus ya kampus mana gitu. Dan itu juga ya untuk borang segala macam lah ya, pentingnya jurnal terindeks Scopus teman-teman. Oke teman-teman, saya coba share, sorry. Teman-teman, saya mau melanjutkan tambahan dari tadi seperti yang ngomongin masalah hibah dokter ya, teman-teman ya, hibah dokter ya. Mungkin seperti mau teman-teman di sini ikutan hibah dokter ya. Hibah dokter itu kalau teman-teman yang yang akademisi mungkin udah tahu prosesnya kayak gimana ya teman-teman. Kriterianya itu memang yang pertama biasanya kalau syarat-syaratnya tuh dosen perguruan tinggi, biasanya hibah dokter itu diberikan kepada dosen yang lagi S3 teman-teman. Kemudian kandidat doktor ya sedang melakukan penelitian untuk disertasinya, terus ada rekomendasi dari promotor ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah ada, baru kita siapkan teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman di sini yang masih menyusun disertasi, mau melakukan hibah doktor, ikut hibah doktor, bisa sekali teman-teman, ada infonya, mungkin teman-teman bisa cek MLDikti ataupun Sinditabmas ya teman-teman, prosesnya kayak gimana, karena berubah-berubah ya, syarat-syaratnya. Yang pasti, karena di sini prosesnya kandidat doktor, berarti teman-teman sedang melakukan disertasi, sedang melakukan proses disertasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru semester 1 belum mulai nyusun disertasi, belum ada judul, kayaknya belum bisa teman-teman. Jadi minimal teman-teman udah punya draftnya gitu ya, udah punya draft proposalnya. Itu mungkin teman-teman dari saya, Mbak Wiji. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi, silahkan ya teman-teman, monggo.
atau teman-teman mau ada melakukan kerjasama. Selamat siang Pak Deden, izin bertanya boleh Pak? Mangga ya, Pak Rian ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Deden, selamat siang Prof. Fetty dan teman-teman semuanya. Sangat menginspirasi nih Pak. Itu bagaimana tadi Bapak jelaskan bagaimana dari Sinta, terus Scopus dan sebagainya. Cuman sejauh yang saya dengarkan tadi, sepertinya kalau untuk kerjasama itu memang sebagian besar memang yang latar belakangnya adalah akademisi. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan juga saya berasal dari praktisi nih Pak, agak berbeda dengan Pak Deden. Nah, kalau misalnya kami berasal dari praktisi, apakah ada cara bagaimana kita melakukan kerjasama penelitian tersebut Pak? Apakah memang tersedia untuk praktisi juga? Dan kalau memang ada tuh bagaimana caranya Pak? Seperti itu Pak. Oke, makasih Mas Rian. Sebenarnya bisa sih Mas Rian ya, industri dengan universitas. Tapi tentu saja tadi harus ada MOU antara industri dengan university. Ya, kalau kita misalnya di posisinya industri adalah kayak Mas Rian kan di akuntansi ya misalnya. Tentu saja pasti kan topiknya nanti ke akuntansi. Nah, kira-kira di MOA antara dekan Fakultas Ekonomi biasanya kalau di kampus misalnya Trisakti atau Mercubuana gitu ya, dengan kantornya Mas Rian, bisa nggak ke akuntansi? Sebenarnya bisa-bisa aja. Apalagi kalau misalnya industrinya itu yang memang spesial. Ya, spesial itu misalnya gini, industri perbankan. Itu kan mungkin risetnya akan lebih mendalam di posisi si praktisi. Teman-teman di akademisi akan lebih terbantu dengan kalau mereka kerjasama dengan praktisi. Beda dengan kalau akademisi kan kita ngomongin ilmiah ya, ngomongnya teori lah. Ngomongnya teori, tapi kalau dengan praktisi tentu saja akan lebih mendalam secara special case di industri tersebut Mas Rian. Atau misalnya perusahaan kimia. Mungkin saja itu bisa dengan akuntansi yang sustainability misalnya. Bisa Mas Rian sebenarnya. Kalau di Mercu sih saya baca ada MOA dengan beberapa perusahaan industri Mas Rian. Cuman ya biasanya sih, nggak tahu kalau akuntansi ya, kalau yang biasanya memang banyaknya itu kalau industri yang teknik misalnya. Tapi kalau akuntansi pun, kalau misalnya punya special case yang memang unik di industrinya, mungkin lebih bagus juga Mas Rian. Kayak tadi lah, misalnya Mas Rian di manufaktur, atau misalnya justru agraris, misalnya agraria, pertanian atau pertanahan, kehutanan misalnya, itu kan mungkin teman-teman di akuntansi bisa menganalisis tentang akuntansi yang perusahaan-perusahaan di tanahan apa pertanian gitu, kayak gitu-gitu Mas Rian. Setahu saya sih bisa harusnya. Oke. Berarti kalau saya simpulkan ya, kalau memang dia berasal dari industri yang istilahnya kayak misalnya kalau dari banking ya tidak mengurus tentang banking. Nah, aku berpikir kalau aku mungkin kan dari perusahaan jasa gitu kan, terus aku kayak mau ngeliti tentang banking, itu kayak agak sulit ya Pak ya, kalau memang seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau jasa mungkin gini Mas Rian, sebenarnya jasa pun di jasa kan gini, jasa itu kan juga unik daripada dagang. Kalau dagang tuh akuntansinya simple. Tapi kalau jasa mungkin lebih unik karena di dalamnya akan ada banyak transaksi yang berbeda dengan dagang. Dia COGS-nya bukan beli barang, terus persediaan awal, persediaan akhir. Terus biaya-biaya yang akan dijadikan COGS, biaya-biaya yang berhubungan dengan jasanya, itu mungkin bisa. Saya aja secara pribadi, kalau ada teman-teman dari jasa, misalnya gini, saya pengen analisis akuntansi, tapi untuk perusahaan perusahaan yang suka ngadain konser misalnya. Konser musik kan seru, itu kan jasa juga. Itu jasa I.O. misalnya ya. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya unik dan jarang. Nah, probability riset yang unik itu untuk dipublish di jurnal terindeks yang bagus, itu sangat tinggi, Mas Rian. Memang tadi balik lagi, karena jarang yang melakukan itu, kadang-kadang kita takut. Nanti gimana ya analisisnya gitu kan, Mas Rian ya. Tapi kalau kita mau sih sebenarnya bisa dicari celah keunikan.
Karena jenis perusahaan itu, unit analisis berbeda itu akan hasilnya akan berbeda, pembahasannya berbeda, dan keunikan itu menurut saya pribadi itu akan jadi nilai tambah, Mas. Oke, terima kasih Pak Deden atas informasi. Sama-sama, Mas. Silakan teman-teman yang lain. Pak Dr. Deden. Sama saya nih. Pak Dr. Deden, bisa diceritakan pada saat proses kerjasama dengan kampus perguruan luar negeri tadi ya, itu biasanya sudah pernah ada MOU atau MOA belum? Dian, proses kerjasamanya itu biasanya kalau dalam negeri mungkin karena tadi sudah ada terkait hubungan personal ya, kalau di luar negeri gimana? Pak Deden mungkin bisa diceritakan di waktu kerjasama. Mas Imam. Makasih. Iya, prosesnya sebenarnya gini, kalau di Mercu sendiri ya, karena saya dari institusinya Mercu, kita dari Direktorat Penelitian itu, kita dikasih di-share mitra-mitra yang kita punya MOU pertama gitu. Ya, mitra yang ada MOU, terus dari situ, MOU nih, misalnya Rektor A dengan kampus, kayak tadi saya Sains Malaysia misalnya, ada MOU, terus ada lagi nggak MOA misalnya, MOA ada nih, antara Fakultas Ekonomi sini dengan School Bisnisnya di sana, USM misalnya luar negeri. Terus dari situ, kalau itu udah ada 2, baru kita bisa bikin form kerjasama antara peneliti sini dengan peneliti sana. Nah, itu kalau yang sudah ada, memang enaknya sebenarnya MOU, MOA-nya sudah ada. Paling enggak kita nggak perlu ribet ngurusin MOU, MOA, kan gitu ya. Itu enaknya. Nah, tapi sebenarnya kalau di Mercu sendiri, kalau kita misalnya belum ada MOU, MOA, bisa kita gini, biasanya kalau teman-teman yang misalnya MOA, saat kita mau bikin proposal, kita udah info dulu sama bagian kerjasama. Kalau di Mercu ada bagian kerjasama. Jadi, Pak, saya mau melakukan kerjasama dalam negeri atau kerjasama luar negeri dengan kampus ini misalnya, karena prosesnya terbalik gitu ya. Kita ada kerjasama dulu dengan sama-sama peneliti, tapi nggak ada MOU, MOA, baru nanti di Direktorat Kerjasama itu bikinin MOU, MOA. Tapi biasanya prosesnya lama, Mas Imam. Karena kalau MOU, apalagi kan rektor ya, rektor ke rektor, atau misalnya rektor dengan direktur perusahaan, ya kita nggak bisa buru-buru, nggak bisa ngeburu-buruin, biasanya gitu. Maka biasanya cari amannya, kita lihat listnya. List yang sudah ada kerjasama itu yang mana aja. Baru kita cari mitra di sana yang kita kenal, misalnya gitu. Kayak saya misalnya, saya lihat misalnya Mercu Buana dengan Trilogi, misalnya udah ada MOU nih. MOA juga udah ada, misalnya akuntansi dengan akuntansi. Ya udah, saya bisa bikin form kerjasama antara saya dengan Mas Imam misalnya. Kalau saya dengan Mercu dengan Trisakti kan sudah ada MOU, MOA juga udah ada, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan Fakultas Ekonomi Bisnis, saya share ke Prof Eti, Prof, saya mau kerjasama riset ya Prof, kebetulan udah ada MOU, MOA nih gitu. Nanti form yang untuk tanda tangan peneliti saya kasih share ke Prof ataupun beri tanda tangan pihak dari Trisakti dan Mercu. Biasanya orang puslit ataupun prodi sama penelitinya. Itu sih Mas Imam, memang kita biasanya cari amannya yang udah ada aja dulu gitu. Karena prosesnya lama biasanya. MOA yang lama sih biasanya. Baik, terima kasih Pak Dr. Deden. Iya, makasih Mas Imam. Tapi untuk jurnal di UPI ya teman-teman yang tadi set itu di UPI memang prosesnya agak lama teman-teman. Saya bisa bilang kalau jurnal di nasional terindeks itu lebih lama dari jurnal internasional terindeks teman-teman. Paling enggak dapat LOA-nya lama. Ya, meskipun ada juga jurnal internasional yang lama juga. Nah, kalau saya analisis gini teman-teman. Kalau publishernya itu dia university, itu lama.
Tapi kalau publishernya yang bukan university kan banyak, Emerald kan bukan, ya. Itu biasanya mereka tuh cepat lagi, paling nggak seminggu atau 2 minggu gitu ya. Mau kita rejected, mau kita approval, revisi mayor, minor, itu kita enak gitu ya. Jadi kita nggak tergantung gitu ya. Sedangkan kalau yang publishernya adalah jurnal tulisnya ada universitas, submit udah setahun 2 tahun nggak ada info, udah di email baru iya lagi di review Pak gitu ya. Kayak gitu termasuk yang kalau jurnal set yang di UPI itu memang bisa 4 bulan 5 bulan ya Mbak Siska ya, bisa 4 bulan 5 bulan accepted-nya, bukan accepted, decision-nya ya kan, entah accepted entah rejected. Jadi yang accept itu bisa 5 bulan 6 bulan, kalau kita sudah accepted revisinya baru, nah itu lebih cepat. Yang decision lah, karena kalau decision kita lama nunggu memang kita agak bingung jadinya di kitanya, apa kita mau tarik lagi atau kita mau ya udahlah tunggu aja gitu ya. Memang gantung sih gitu. Tapi tergantung kita sih. Yang pasti Mbak Siska, kalau misalnya kita mau tarik ya monggo, asal diinfokan gitu ya, supaya kita nggak dapet blacklist atau nama kita jelek lah gitu. Bentar kita publish lagi. Satu lagi di situ udah dikasih tahu ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman, jangan juga teman-teman semua ya, saya termasuk, jangan juga kita misalnya setelah kita put di sini nggak diterima, kita publish di tempat, submit di tempat lain juga. Nah itu juga jangan teman-teman, itu etikanya jelek juga. Apalagi misalnya ya meskipun yang satu belum ada decision gitu ya, saran saya memang etikanya kita submit di satu jurnal aja. Kalaupun misalnya nanti kita sudah punya dapat decision, entah itu accepted ataupun kita rejected, baru kita pindah ke jurnal lain gitu ya, Nah, teman-teman juga enaknya jurnal terindeks itu ya teman-teman. Enaknya ini saya kasih saya adalah rejected, dia misalnya editor itu ya, atau misalnya scoop-nya salah nih Mas gitu ya, atau kayak gitulah. Jadi enaknya kayak gitu. Dengan seperti itu kan istilahnya gini, kalau kita mau submit di satu jurnal terindeks, kalaupun kita rejected, itu akan jadi modal kita kalau kita revisi kan gitu ya. Misalnya saya submit ke jurnal Scopus A gitu, terus misalnya rejected, mereka ngasih info, Pak, ini rejected karena begini, harusnya variabelnya begini, regresinya jadi aneh gitu misalnya. Nah, ya udah saya revisi, saya baru submit lagi ke jurnal yang lain dengan revisi arahan dari editor yang saya di reject. Nah, itu sih sebenarnya teman-teman di editor yang jadi editor di jurnal terindeks memang sepertinya punya rule seperti itu. Paling enggak kita yang memang akademisi atau mahasiswa yang submit di situ, kita punya input dari beliau-beliau yang syukur-syukur kalau kita accepted ya, revisi. Kalau bisa rejected pun kita nggak sia-sia gitu, kita punya satu poin yang kita bisa ambil untuk kita merevisi, melakukan jurnal di tempat lain, melakukan Terima kasih ya Mas Deden. Yo, sama-sama. Dan beberapa kampus ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang kampusnya beda, kampusnya di mana-mana, yang dari Bandung, yang dari Pamulang, yang dari Sumatera, mungkin teman-teman coba tanya ke bagian direktorat kerjasama lah. Ya direktur kerjasama, ada nggak nih kerjasama dengan Trisakti gitu ya. Karena paling enggak kalau kita kerjasama riset dengan dosen kita, dengan promotor kita, dengan kita, kalau saya sih bilangnya kita tuh terima kasih banyak dengan promotor kita. Jadi selain disertasi yang memang kita publish di jurnal, kita ada kerjasama lanjutan gitu ya. Apalagi promotor kita kan, apalagi kalau jurnal kita kayak jurnal saya itu yang publish dengan PVT ini pakai variabelnya yang ada di disertasi. Jadi kan ya sudah ada gitu ya, cuman rangka pemikirannya yang akan berubah gitu.
Enaknya gitu, jadi nggak usah banyak mikir baru lagi gitu ya, metode baru lagi, tapi udah pakai variabel yang sama, tapi rangka pemikirannya berubah gitu. Nah itu enaknya gitu. Jadi dosen-dosen di S3 Akuntansi Trisakti juga baik-baik ya. Enak lah kalau misalnya discuss dengan, ya paling nggak dengan promotor, karena kalau kita kerja sama dengan promotor kita udah terbiasa kan, saat kita nyusun disertasi pun bolak-balik, baik itu email, WA, ataupun ketemu gitu. Jadi komunikasinya nggak kagok lagi gitu ya. Atau misalnya dengan teman-teman mahasiswa dengan mahasiswa misalnya. Ya BINUS dengan Unisba misalnya ya, atau BINUS dengan kampus Musi Buana misalnya, kan enak tuh ya kalau emang udah ada MOU MOA-nya, bolehlah dilakukan seperti itu teman-teman kerjasama. Sangat membantu ya, tadi manfaatnya memang saya merasa sendiri, manfaat dari kerjasama dalam negeri ataupun luar negeri teman-teman. Tentu saja tadi selain untuk pribadi, memang untuk institusi juga kerjasama riset dalam negeri luar negeri ataupun abdimas dalam negeri luar negeri itu memang saat akreditasi borang gitu ya, masing-masing unit kerja prodi itu sangat membantu ya, membantu nilainya bagus gitu, apalagi kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri gitu ya, sangat membantu dibanding dengan kita melakukan riset sendiri ya dengan teman-teman dosen di kampus kita, melakukan abdimas dengan teman-teman dosen di kampus kita gitu ya. Kalau kita kerjasama dengan pihak lain, paling enggak kita akan dinilai bahwa institusi kita itu sudah bagus dalam hal kerjasama penelitian ataupun abdimas. Kebetulan saya KRPM di akuntansi, jadi selain riset juga melakukan abdimas juga, mengontrol abdimas teman-teman di dosen akuntansi Mercu Buana. Silakan teman-teman, ada yang mau ditambahkan? Atau kita bisa sharing ya teman-teman, mungkin kalau saya juga publikasinya juga nggak terlalu banyak ya, yang indeks Scopus ataupun Sinta, mungkin teman-teman bisa sharing juga ya, teman-teman yang pernah publish di jurnal-jurnal terindeks itu seperti apa prosesnya gitu ya, karena biasanya memang masing-masing jurnal tuh selain gaya selingkung berbeda, editor sama reviewernya juga berbeda. Mungkin mereka punya rules sendiri, punya etika, bukan etika ya, ngomongnya ya rules lah ya, rules sendiri gitu yang, oh mereka senangnya yang gaya nulisnya seperti ini, topiknya yang kayak gini misalnya, atau mereka senang kualitatif, nggak senang kuantitatif. Nah itu juga berbeda, dan kita nggak bisa kita menyamarkan editor ataupun reviewer. Jadi ya kalau teman-teman, kalau saya sih Feti ataupun Mbak Wiji udah pernah minta ke saya, Pak, minta prosedur publish di jurnal Human Science and Letter dong gitu. Dan saya share sih teman-teman, dan itu saya pikir lumayan bagus ya, meskipun kalau cepat tergantung juga tuh, tergantung dari reviewernya kayak gimana. Ada yang cepat, ada yang lama juga. Karena saya publish dua artikel di jurnal itu, ada yang cepat, ada yang lama ternyata. Silakan teman-teman. Dr. Deden. Mangga, Prof. Terima kasih, bagus banget ini pengalamannya ya. Ya. Nah, di sini mungkin bisa minta tolong dijelaskan Ibu mahasiswa program dokter. Iya, Prof. Ya. Oke, teman-teman, kalau yang hibah dokter itu tentu saja kan ada berapa skema, terus baiknya juga yang untuk mahasiswa yang mana, biar pada ngerti, kemudian yang berada di semester berapa. Paling enggak udah proposal kan, yang udah proposal. Udah proposal. Lolos proposal. Ya, Prof. Adik mahasiswa, ya. Mohon dikasih informasi sebentar, baru setelah itu tanya jawab. Siap, Prof. Makasih banyak, Prof. Jadi teman-teman yang sekarang ya masih melakukan disertasi, memang hibah doktor ini, kalau dari Dikti itu memang untuk yang proposalnya udah approve ya, karena prosesnya. Jadi bukan teman-teman yang kayak semester sekali Trisakti kan semester 1-2 tuh belum mulai nyusun ya. Nah itu belum bisa teman-teman harus sudah punya dulu proposalnya seperti apa ya. Nanti yang mengajukan juga adalah yang mengajukan juga adalah promotornya ya, promotornya. Jadi misalnya Feti ada bimbingan Mas Adam misalnya ya, nanti
Prof Eti yang mengajukan di fasilitasnya Prof Eti, nanti di situ ngambil program hibah doktor, tapi nanti pengusulnya tetap dosennya, nanti di situ hibah doktor, nama mahasiswanya siapa yang melakukan doktor, judul ataupun proposalnya, teman-teman. Memang di situ prosesnya ada kandidat doktor tadi ya. Jadi kalau misalnya terus dari situ juga ada rekomendasi dari promotor ya tentu saja. Kemudian nanti semacam surat sih biasanya ya, setahu saya, semacam surat rekomendasi dari promotor dan diketahui oleh direktur atau dekan fakultas. Kalau di Trisakti kan berarti Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya teman-teman. Nah, makanya memang ya harus kalau dokter ya sesuai dengan disertasi. Terus di situ juga tentu saja namanya disertasi, teman harus men-show-on-kan originalitas ataupun novelty-nya yang mana. Karena sama ya, hibah doktor ataupun kalau kita di akademisi, di dosen itu misalnya kita ada hibah dikti yang lain, kita memang harus show-on-kan bedanya kita dengan peneliti yang lain yang kayak gimana. Nah, kalau di disertasi doktor ya tentu saja harus ada novelty teman-teman ya. Ada novelty. Jadi di situ kita munculkan ya. Nanti prosesnya biasanya sih kalau di mercu saat kita simultas masukin misalnya dosen submit hibah doktor. Submit hibah doktor nanti memang akan direview dulu oleh internal, biasanya Direktorat Puslit ya, Direktorat Puslit atau DP2M. Dari situ baru nanti ada semacam seleksi dari dikti. Seleksi dari dikti mana-mana saja riset-riset dari program dari hibah doktor yang di-approve, yang di-accepted. Kalau sudah accepted baru akan melakukan proses selanjutnya. Nah, termasuk di saat kita submission di dikti di Simlitabmas itu juga ada biaya teman-teman. Nah, enaknya hibah tuh gitu. Jadi bukan hanya kita risetnya aja. Jadi dikti itu memberikan semacam biaya untuk kita melakukan riset, membantu kita melakukan riset. Kan yang risetnya adalah pasti mahasiswa program doktor nih, dengan diarahkan oleh promotor kan gitu. Nah, dikti itu prosesnya mereka mendukung lah gitu ya. Mereka mendukung mana-mana saja yang akan mereka berikan biaya, yang akan mereka berikan hibah. Nah, tentu saja kalau kita di accepted hibah dokter itu manfaatnya banyak teman-teman. Bagi kita sendiri, bagi kita sebagai teman-teman yang masih di nyusun disertasi ya tentu saja membantu kan. Membantu untuk kita mengumpulkan data dari uang itu ya, membantu kalau kita publish di jurnal Scopus gitu ya, itu membantu. Bagi institusi sendiri ya, bagi promotor juga pasti itu nilai hukumnya besar. Ya, nilai hukumnya besar. Terus juga bagi institusi, bagi khususnya prodi S3 Akuntansi Trisakti itu juga diborang nilainya bagus hukumnya. Ya, kebetulan saya di Mercu lagi ada akreditasi S2 Akuntansi Maksi. Nah, nilai-nilai dari hibah-hibah dikti itu sangat membantu sekali untuk kita mendapatkan nilai yang bagus dari reviewer, dari asesor, dari Lememba ya kalau sekarang. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang angkatan berapa ya? Sekarang kalau yang udah mulai nyusun disertasi itu berarti yang udah 20 ke bawah ya, 20 ke bawah mungkin udah pada nyusun. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah proposal udah lolos, saran saya coba sambil lihat-lihat informasi dari LL Dikti teman-teman. Biasanya emang linknya ada di LL Dikti, tapi kalau misalnya ada nih pembukaan hibah doktor, biasanya memang awal-awal tahun ya. Kemarin ada di Januari Februari sampai Maret kalau nggak salah. Jadi hibah-hibah riset, hibah-hibah PPM ada di awal tahun. Nah, karena sekarang bulan Juli ya teman-teman mungkin bisa siapkan untuk nanti di awal tahun ya, supaya nggak tahu juga di tengah tahun tuh ada juga atau enggak. Setahu saya sih biasanya di awal tahun dibukanya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan hibah doktor yang manfaatnya banyak tadi, teman-teman bisa diskusi dengan promotor supaya
mengajukan itu ya, mengajukan itu karena yang mengajukan itu pasti harus punya akun Simlintabas teman-teman. Itu Prof. Terima kasih Prof. Ya, udah pada paham semuanya ya. Nah, jadi kan mesti kita mulai merencanakan karena Betul, Prof. waktu itu yang nantinya itu sangat menghambat kita dalam proses selanjutnya. Misalnya mau ujian hasil, setelah ujian hasil publikasi ya Pak Dr. Deden, baru Betul, Prof. masuk ke ujian tertutup. Tertutup ya. Ini kelas ini juga dengerin ya. Halo? Halo? Masuk ke ujian tertutup ya. Nah, disinilah kendala publikasi. Akhirnya publikasinya asal, ya, asal. Nah, mulai sekarang ini sudah tersaring benar-benar dan dari universitas masuk di terindeks Scopus. Itu luar biasa susahnya. Luar biasa. Mau Scopus Q4 lah. Kalau belum dapat itu, maka ya nggak bisa masuk di ujian tertutup. Mundurlah 1 semester. Nah, ya, seperti di UI itu. Kurang anut saja. Kurang ini kok. Itu mundur. Karena ini udah ketentuan dari PI. Ya. Jadi udah nggak bisa lagi jurnal-jurnal yang ngecek-ngecek, yang tiap bulan terbit, kemudian jurnal Scopusnya ada discontinue. Nah, itu semua sekarang udah dirapikan. Nah, ini tolong, makanya ini tadi saya datang. Dr. Deden ini bagus, waktu kuliah bagus, disertasinya bagus, ya. Terus kemudian publikasinya bagus, ya. Terus udah lanjut lagi melakukan kerjasama dengan promotornya bagus. Jadi dari awal tuh sudah kelihatan siapa yang belepotan, siapa yang bagus. Itu saya yang paham. Kalian anak-anak saya paham si A, si B, si C sampai sekarang tuh saya paham. Alumni sampai apa kapal semuanya paham. Si ini tuh begini, si itu begitu. Sama yang mahasiswa baru-baru. Ini apal, terutama etiketnya, ya, karakter. Nah, itu. Ya, jadi tadi yang tepat sekali yang disampaikan, kontennya harus ada sesuatu yang agak lain, gitu ya, lain lah. Kalau novelty udah jelas, itu tonjolin, novelty saya ini. Kalaupun enggak ya, ada sesuatu yang berbeda ya, menarik gitu. Terus model saya masuk di Scopus itu model ujinya tuh banyak banget. Enggak hanya kayak kalian itu udah uji regresi tok udah itu terus merasanya sudah selesai. Satu pengujian tok uji T udah. Padahal kalau memang benar-benar si Scopus itu ujinya tuh macam-macam. Ya, uji ekspansi ini, uji sensitivitas. Misalnya tadi triulepan berikutnya PETAR, bagaimana hasilnya. Terus kemudian misalnya tadinya pakai dividen, berikutnya dividen negatif. Itu. Nah, itu hal-hal seperti itu ya, atau hibah dividen negatif. Itu udah harus divariasi tidak karuan. Terus diuji WOP, uji beda, uji WOP. Nah, di situ ya. Jadi selama ini tuh saya juga ya sudahlah lewat begitu. Nah, ini rupanya ke depan itu sudah merupakan benar-benar aturan. Kemarin reakreditasi. Apa yang diminta? Scopus. Nah, itu. Padahal di sini, di akuntansi ini, di kita ya, kita selama ini, itu banyak publikasinya.
sampai 100 berapa. Tapi hanya berapa? Nggak banyak yang Scopus. Nah, itu menjadi kurang bagus dinilai itu akreditasi. Makanya sekarang sudah ditetapin harus Scopus. Nah, dan ini jangan main-main. Dimulai dari semester ini. Semester yang masuk di kelas semester 2, semester 3, yang penelitian ini diajarin apa isinya pendahuluan. Isinya. Jangan harus nekat aja ngomong, ngoceh ke sana, kemari. Pendahuluan tuh ada pertama fenomena riset gap-nya, ini, itu, dan seterusnya. Motivasinya. Itu diajarin tuh ikutin. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dijelaskan kenapa ini. Jadi betul-betul mantap gitu, signifikansi juga di bab 1-nya, kemudian di bab 2-nya apa. Ini tujuannya apa? Untuk nanti mengganti publikasi. Ya, ini para mahasiswa memang sengaja saya datangkan untuk saya memberikan pencerahan betapa pentingnya publikasi itu. Makanya harus siap-siap dari awal. Nah, ya, dari waktu perkuliahan ini, kemudian itu ya. Jadi sekali lagi perhatikan adalah waktu, dan jurnalnya adalah itu tadi walaupun Scopus bos ya. Misalnya nanti Emerald, lah ya, ya, dan sebagainya begitu ya. Tapi ini, dan nanti saya akan memberikan ini juga reviewer sebelum mereka terbit itu kita ada reviewnya. Itu bukan kita saja, semua sudah diputuskan begitu ya. Di program-program konsentrasi lain itu sudah harus seperti itu. Ada reviewer mereview dulu ini layak apa tidak untuk publish. Nah, di dalam itu sudah ini nanti digodok dulu. Nah, seperti itu makan waktu. Jadi jangan terus gampang-gampang aja. Saya ujian hasil sekian, terus nanti ujian tertutupnya sekian di dalam waktu 3 bulan. Ya, LO aja juga nggak ada. Ya kan? LO aja nggak mungkin 3 bulan, kecuali jurnal-jurnal yang ini kan, yang jurnal internasional biasa, terus jurnal apalah gitu ya, yang bayar tinggi-tinggi itu, ternyata setelah saya cek ternyata discontinue. Nah, itu ya, tolong ya adik-adik mahasiswa ya, ini diberikan gambaran seperti ini untuk memenuhi persyaratan kalian untuk sidang selanjutnya ya. Oke. Kemudian juga selain itu tadi ya bangsa apa tadi itu Scopus dan lain sebagainya, juga bagi mahasiswa yang masih proposal ataupun hasil tapi masih publikasinya lama, atau proposal tapi harus sudah ada data, karena kalau ikut hibah itu cepat banget ya, cepat. Jadi begitu kita nyerahin proposal, sebulan kemudian udah langsung laporan hasil, ya kan? Betul. Nah, jadi di sini pada saat kita akan masukin ke hibah itu udah punya data dulu. Jadi proposal ngumpulin data, baru kita ikut gitu ya. Itu ya, udah semangat semuanya. Ini adalah fasilitas. Ini fasilitas untuk adik-adik mahasiswa memenuhi kebutuhan dikti dan universitas, fakultas, FEB, gitu ya. Oke, jadi sekarang yang udah seminar-seminar hasil itu ya cepat publikasi dengan cepat, carilah yang jurnal-jurnal ini ya untuk bisa nanti lulus sesuai yang program itu udah membantu juga fasilitasi. Kamu tanggal sekian ujian proposal, sekian hasil, sekian kamu tertutup. Nah, itu dikejar.
Ya, udah. Betul, Prof. Saya ngikutin Prof juga waktu itu, benar. Pak Dokter Deden dan semua yang ikut itu mulus. Itu juga yang susahnya minta ampun. Nah, itu akhirnya rugi. Udah, tanggal sekian cepet ya. Pak Deden, ini siap. Udah, ya udah bagus juga. Nah, Betul, Prof. Saya orang yang ingin membantu kalian lulus tepat. Kalau udah dicepet-cepet nggak mau juga. Ya sudah, saya lepas, terserah. Nah, itu kan makin tidak dimotivasi, makin tidak dikontrol. Nah, terus kalau ujian masih salah, kok masa nggak lulus gini-gini. Nah, itu juga jangan berpikiran begitu. Karena itu juga ada masukan-masukan yang nanti bermanfaat juga untuk publikasi. Itu udah eksternal. Ya, itu udah sulit publikasi yang benar loh ya. Yang Scopus itu gitu ya. Terus sekarang ada juga pengumuman bagi yang bisa menerbitkan setelah ujian hasil, bisa menerbitkan 2 Scopus. Ini juga udah ngikut di luar negeri, arahan dari asesor kemarin. Itu ternyata di universitas mana lah itu. Itu tuh dari mana ya asesornya kemarin itu ya. Itu sudah Scopus itu. Dan kalau ada 2, satu mahasiswa itu bisa 2 menghasilkan Scopus. I1, bayangin, itu di universitas lain sudah diminta gitu. I1 itu dibebaskan ujian hasil. Kok ujian hasil? Ujian tertutup. Nah, jadi habis ujian hasil dia publikasi, udah, terus kemudian di tertutup itu bebas, langsung terbuka. Terbuka itu juga sebetulnya sudah ya pengumuman ke ya khalayak lah. Inilah dokter kita. Dan kita pun, saya pun sudah bikin aturan, tidak boleh menanya teknis lagi. Teknis, ini itu, terus mahasiswanya dipermalu, itu tidak boleh lagi. Saya bilang, mahasiswa ini harus kita promosikan. Ini loh, dokter dari kita. Begitu ya. Makanya pada saat ujian kolokium, novel diblepotan, terus dibilang misalnya nggak lulus kok gini-gini, ya gimana kayak gitu. Terus itu harus sadar gitu loh, oh saya kurang gini gitu. Nah, terus nanti pada saat ujian hasil itu betul-betul digodok masalah teknis itu datamu mana, ini mana coba nih olahmu bener ini gitu, hasilnya kok begini begitu. Nah, itu akan dibuat menjadi lebih lama. Nanti kalau karena sudah buka, itu sudah tidak ada lagi masalah teknis. Karena itu sudah terbebas, sudah lepas dari ujian hasil. Ya. Makanya di ujian hasil juga diminta untuk olah data lagi. Olah data lagi, karena ini itu banyaklah poinnya dan itu rasional. Yang menggunakan dosen-dosen penguji itu enggak ada. Ya, semua rasional dan semuanya harus kita bersyukur ada masukan sehingga disertasinya bagus. Itu ya. Betul. Mahasiswa. Halo. Iya, Prof. Iya, Prof. Baik, Prof. Ya. Prof, siap. Sabar, ya. Sabar, disiplin, tekun, semangat. Ya, semangat, disiplin, tekun itu modal siapapun, ya, modalnya siapapun yang sekolah. Ya, cuman memang berbeda dengan di negeri. Kayak saya dulu di UI, sekarang itu memang beda dengan di sini. Ya, di sini enggak terlalu inilah ya,
tapi tetap ikutin kaidah-kaidah tadi ya. Bisa kita lihatlah disertasi yang bagus ya bagus, tapi ada juga yang aduh disertasinya gimana, ya udahlah saya lepas gitu ya. Nah itu juga nanti ada kebijakan-kebijakan tuh dengan melihat misalnya si ini sudah usianya udah sepuh, udah ini ini juga udah kayaknya lagi untuk dialog lebih panjang ditingkatkan, udah lupa yang misalnya itu sakit gitu ya, itu ada judgement yang membuat ya sudahlah disertasinya kurang bagus tapi bisa lepas begitu ya. Tapi ada juga yang memang niat sendiri ya, niat udah ngujinya pakai ini itu Mbak Karuan. Dan begitu udah dikasih masukan terus semangat terus. Iya. Ya begitulah udah ya. Dan kakak kalian sebelumnya itu juga begitu. Ini yang panggil seminar-seminar ini udah yang ini ya, yang bagus-bagus disertasinya ya. Begitu ya. Jadi ini adalah fasilitas untuk membantu terbuka wawasannya ya. Terus termotivasi untuk aturan ya. Oke, begitu. Oke, Prof. Ya. Iya, Masih semangat, Prof. Masih Prof. Semuanya ya, semuanya sudah. Pasti insya Allah ya, selama ini nggak ada ya yang ini lepas tanpa dokter. Ya, nanti pasti dibimbing, pasti dibantu, pasti ada suatu ya kebijakan dari masing-masing individu itu sangat berbeda-beda kasusnya. Ini suara apa ini? Suara apa? Bantin. Yang bocor. Feber. Nah. Ya, Prof. Maaf, Prof. Ini Pak Feber lagi super sibuk. Emang juga yang jalur lambat. Jalur cepat. 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, itu jalur cepat. Ada juga karena dipindah, dicorong. Ada juga ditaruh di mana. Akhirnya tersendat. Ada juga apa? Terus sebenarnya di proyek, terus sudah tersendat. Akhirnya bisa juga. Yang jalur lambat kan 7 tahun lulus, itu dapat bersyukur gitu. Jangan pernah meninggalkan sekolahan dokter ini. Sudah begitu kalian meninggalkan, udah nggak bakal kembali lagi kemanapun sekolahnya, nggak bakal. Karena mau sekolah kemanapun seperti ini kondisinya ya, belum tentu ada suatu bimbingan rutin, terus kemudian ada juga pengarahan, begini belum tentu di sekolah lain ya, gitu ya. Oke ya, siap, semangat semuanya ya. Baik, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Semoga bisa tembus ya. Amin. Amin, Prof. Ini. Amin. Oke, ya itu aja saya ya, harapan saya ya, ini punya harapan. Itu. Izin, Prof. Oke. Boleh menambahkan, Prof? Bagaimana? Iya. Dokter Deden. Ya, jadi intinya. Izin menambahkan ya, Prof, ya sedikit ya, Prof. Sebentar. Intinya adik-adik mahasiswa. Iya, Prof. Mari kita kerja bareng, ya, paham? Untuk memenuhi aturan-aturan, ya, kerja bareng, udah semangat terus, begitu ya. Dah, ayo semangat kerja bareng antara mahasiswa dan pembimbing dan program, ya, itu. Oke, begitu. Ya, silakan, Dokter Deden mau nambahin.
Ya, Dokter Deden. Siapa tadi mau nambahin? Dokter Deden. Iya, Prof. Iya, Prof. Hmm. Menambahkan sedikit, Prof. Tadi Ya. di presentasi saya ada yang kurang memang. Ini Prof ada menyinggung masalah itu, Prof, masalah konten. Dan memang teman-teman ya, saya pribadi memang di waktu nyusun disertasi sama Prof, sama Prof Varyono, sama Bu Soekarto, jadi benar, kalau misalnya kita mau publish di jurnal yang Scopus itu, jangan hanya uji T doang misalnya gitu ya Prof ya. Benar, ada saya uji ekspansi, sensitivitas 1, sensitivitas 2 gitu ya. Uji beda dengan indikator sebelumnya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh teman-teman, kalau teman-teman bisa melakukan itu ya saat ngolah data, toolsnya dirubah-rubah seperti itu tuh si reviewer atau editor itu senang tuh teman-teman. Jadi probability publish di jurnal yang bagus tuh lebih tinggi. Itu Prof. Saya alhamdulillah sama Prof waktu itu diarahin ke situ. Jadi di disertasinya kan memang banyak kayak gitu-gitu Prof. Jadi saya melakukan itu terus Prof. Alhamdulillah sih Prof. Data kejar-kejarin. Betul Prof. Iya. Ini ya, saya selain ini saya udah sampai beribut. Ini gitu ya. Karena kalau antal 1 semester. Betul Prof. Betul. Jadi selama dikejar-kejar ada perhatian adik-adik mahasiswa. Ya. Ya sudah begitu ya. Mari kita maju bareng. Nah sekarang ada pertanyaan, silahkan. Yuk, ini kakak angkatan sendiri. Emang saya sengaja datangkan ya kakak sendiri itu biar berikut gitu loh. Yuk, bertanya. Nah ini ada Pak Irwan untuk kelihatan. Pak Irwan tuh mesti suka bertanya. Pak Irwan, ayo. Yang Prof. Ya, sama Pak Deden saya sering konsultasi kok Prof. Iya. Konsultasi. Bantu. Ya, nggak ada yang tanya, Pak Irwan. Prof. Yang lain, ayo udah Isma. Ini kelihatan Ismawati. Isma, kamu juga udah kemana aja Isma? Nah, kamu juga udah kemana aja ini Isma? Masih itu ya? Masih ada kendala. Saya satu masih ada kendala. Iya, kalau sehingga saya hafal. Oh ini ada kendala gini ya udah. Ini gini begitu. Udah bertanya Isma? cukup, Prof. Kok? Buat sharing Pak Deden dan masukan dan motivasi dari Prof. Yang lain, ini maaf ya, saya nggak ngelihat daftar nama di partisipan. Saya ngelihat yang di foto-foto di atas ini. Ini ada Pak Suharjo. Ini mahasiswa baru dari Riau. Pak Suharjo, mungkin mau ada yang ditanya, Pak Suharjo. Ini juga Pak Suharjo ini super sibuk juga. Izin Prof. Ya. Belum Prof. Nanti juga bisa belajar nanti kontak-kontak Pak Deden ini minta nomor kontaknya juga. Biar cepat juga ngikut sama Pak Deden ini. Mangga silahkan teman-teman ya. Ayo. Iya Pak Deden. Ya siap Pak. Iya. Ya. Lain lagi siapa yuk? Siapa lagi? Ayo dong. Halo. Izin Prof, tanya Prof. Ya, ini juga alumni hebat juga nih, Dr. Lin Kris. Nah, disertasinya satu disertasi ini tentang green bond. Terima kasih motivasinya Prof Deden. Selamat siang. Terima kasih paparannya sangat bagus Pak Deden. Ya, semuanya udah diterangin nih sama Pak Deden mulai dari awal preparation sampai kita bisa mendapatkan Scopus. Nah, sekarang soal yang di Scopus itu apakah berbayar? Karena kita tahu ada biayanya ya Pak Deden ya. Pasti adik-adik kita pengen tahu nih apakah kita bisa bid di Q2 itu berbiaya gitu. Berapa sih range biayanya yang kira-kira
harus dipersiapkan Kalian karena kalau mendengar, kita toh? dokter kan kita harus persiapkan kan ya Pak Deden ya. Makanya Ya. kita jangan meneliti sendiri, tapi kita bagi-bagi sama dan motivasi gitu. dari Kira-kira berapa ya Pak normalnya gitu loh. Kalau kita pengen menerbitkan Q2 misalnya yang waktunya 4 bulan sampai 6 bulan. Karena emang setahu saya untuk kita masuk ke Scopus itu bisa sampai 2 tahun ya Pak Deden. Saya juga ada artikel itu belum tahu gimana keadaannya, tapi kan kita juga ada sampaikan kalau kita berbayar berarti orang bisa open access, tapi kalau kita tidak berbayar biasanya download itu harus ada bayar gitu ya Pak Deden ya. Kira-kira nih Pak Deden berapa sih range-nya kalau supaya kita bisa terbit di Scopus gitu loh. Terima kasih Pak Deden. Ya, ayo. Silakan. Terima kasih Bu Dr. Lin ya. Kalau yang saya tahu sih Emerald sendiri ya. Kalau Emerald itu memang dia APC-nya ya, apa namanya publication charge-nya memang $3.000. Tapi tadi balik lagi $3.000, $3.300 itu memang kalau kita open access. Jadi yang yang nanti download PDF itu nggak berbayar lagi. Tapi kalau kita mau nggak open access, ya memang kitanya jadi nggak bayar sih memang. Tapi nanti yang bayarnya adalah yang download dokumennya. Ya, ya, saya pernah juga ya seperti itu. Saya nggak masuk di UGM ya, itu yang nggak open access. Akhirnya terus orang mau mensitasi kita susah karena begitu dampaknya ya. Dia bukanya harus beli. Iya. Nah, itu juga kendala bagi si penulis, si orang. Betul. Tapi kalau di Emerald, Prof, Emerald itu ada jurnal-jurnalnya mereka yang ada hibah pembiayaan dari mana gitu, dari funding, Prof. Misalnya kalau kita registrasi di Emerald tuh nanti kita dapat email dari Emerald kalau misalnya ada jurnal, misalnya jurnal government, accounting government gitu yang dibiayai oleh lembaga di Cina misalnya. Kayak gitu-gitu tuh Prof open access tapi kita nggak berbayar juga Prof. Oke. Iya, jadi kita memang ada yang kayak gitu juga ada Prof gitu. Jadi di Emerald tuh enaknya kayak gitu. Ya. Kalau Scopus ini siapa ya? Ini bocor. Kira-kira Pak Aris. Bocor Pak Aprianus bocor gitu. Udah. Iya. Pak Dede. Si Bu Dr. Lin, nanti kita ya Bu Lin ya. Ya, ini masih ada yang harus jamnya. Bersinergi ya dan kolaborasi ya. Betul. Betul, nanti di Bu Lin ya, alumni kan kita mau ngadain kerjasama. Iya. Tuh ya, iya. Itu ya, adik-adik mahasiswa sampai jadi alumni pun masih ada suatu hubungan ya. Nah, jadi ini sudah keberuntungan ini tuh ya mempunyai keluarga besar ya. Nah, jadi marilah kita jaga prestasi, jaga nama. Ya, mungkin ini waktunya sudah habis ya, jam 3. Pak Dr. Deden ya. Terima kasih banyak Prof. Masukannya, atas sharingnya ya. Dan bagi adik-adik mahasiswa ini terutama ya yang akan menghadapi berbagai sidang ya dan publikasi ini semoga hari ini bisa memotivasi dan membuka suatu semangat baru sehingga kalian nanti insya Allah bisa tercapai cita-citanya menjadi dokter dari Universitas Trisakti. Amin. 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 Ya Allah. Amin.
Ya. Oke ya, demikian sidang tuh. Demikian pelatihan ya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Dr. Deden. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih Pak Dr. Recording Deden. stop. Terima kasih Prof. Izin pamit. Semangat Ya. Sadam. Atur nuhun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dr. Deden, terima kasih. Izin pamit. Ya, wassalam. Iya, mangga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mangga Pak Iras.